Pemirsa, dana pensiun Malaysia alias kumpulan uang simpanan pekerja atau KUAP. Dana pensiun pegawai negeri Malaysia. Involving the retirement fund. The Retirement Fund Incorporated. Guys, gila nih guys. Duit pensiun rakyat Malaysia raib. Kenapa? Karena startup dari Indonesia. Jadi ya guys, uang pensiun lebih dari 900.000 rakyat Malaysia itu ternyata nyangkut gara-gara ada investasi di satu startup aquaculture yang asalnya dari Indonesia tercinta. Padahal Malaysia ini bukan negara ecek-ecek, mata uangnya kuat. Di kuarter 2 tahun 2026 aja ekonominya itu udah tumbuh 5,8%. Sistem investasinya juga terkenal cukup rapi. Tapi kok bisa sih mereka tetap kecolongan? Dan yang lebih penting lagi nih, kalau negara sekelas Malaysia aja bisa kena tipu, apakah Indonesia ini bisa kena hal yang sama? Kalau lu penasaran, jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Let's check this out. Jadi guys, kasus tipu-tipu ini mendadak viral di sosmed karena di tanggal 20 Juli kemarin, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini ngomong langsung di sidang parlemen. Dia bilang ada sekitar 160 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 875 miliar rupiah. Dana pensiun rakyat Malaysia yang diinvestasikan ke sebuah startup teknologi asal Indonesia ternyata diduga merupakan penipuan seperti yang ada di video ini nih. Pelaburan sekitar 160 juta itu saya pilih untuk umumkan kerana uang ini dana persaraan. 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Makanya kasus ini langsung jadi perhatian gak cuman di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma uang kas ketua RT. Ini bukan uang main-main, ini bukan uang arisan ibu-ibu komplek, tapi uang pensiun ratusan ribu orang, ratusan ribu rakyat Malaysia. Terus jadi muncul nih banyak pertanyaan, kok bisa dana pensiun ratusan ribu rakyat Malaysia nih masuknya ke startup teknologi asal Indonesia yang diduga sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Dana pensiun itu memang harusnya diinvestasikan karena uang pensiun sifatnya mengendap puluhan tahun. Nanti keluarnya ketika orang-orang itu pensiun. Kalau cuma disimpan di rekening ya tentu nilainya habis dimakan inflasi. Ketika turun kepada pensiunan ini nggak ada nilainya. Oleh sebab itu uang ini harus diinvestasikan. Makanya pengelola dana pensiun di seluruh dunia biasanya beli obligasi, saham, properti, bahkan investasi ke perusahaan-perusahaan yang dianggap punya masa depan. Di Malaysia tugas itu dijalanin sama KWAP atau kumpulan uang persaraan. Di Indonesia itu sama seperti kayak Taspen lah atau BPJS Ketenagakerjaan. Tapi pertanyaannya, kenapa KWAP masuk ke startup asal Indonesia? Karena waktu itu startup ini dianggap sebagai salah satu bintang besar di Asia Tenggara. Pendanaan tuh datang dari nama-nama besar dunia, ada SoftBank, Northstar, Temasek, ADQ Abu Dhabi, sampai berbagai investor global lainnya. Di tengah daftar investasi besar itu, investasi gede itu, KWAP investasi yang aman. Makanya mereka berani kasih pendanaan sampai 47,7 juta US dollar atau sekitar setara dengan 875 miliar rupiah. Mungkin mereka waktu itu berpikir, kalau investor-investor kelas dunia aja percaya, kenapa gua enggak? Dan emang harus diakuin startup yang geraknya di bidang teknologi aquaculture ini, khususnya perikanan dan budidaya udang ini emang kelihatan luar binasa. Mereka menawarkan solusi digital yang memungkinkan para peternak itu memberi pakan ikan dan udang itu secara otomatis dan terkontrol cuman pakai satu aplikasi doang. Bisnisnya pun berkembang sangat cepat guys. Produknya juga dipakai hampir 200.000 peternak ikan dan udang di seluruh Indonesia. Jadi wajar kalau banyak investor percaya perusahaan ini bakal jadi pemain besar di masa depan. Bahkan di tahun 2023, setelah dapat pendanaan 108 juta dolar atau setara dengan 1,6 triliun rupiah dari para investor global nih, startup asal Indonesia ini resmi menyandang status unicorn. Jangan main-main guys, di dunia startup status unicorn ini bisa dianggap sebagai status keberhasilan, simbol kalau dia itu udah berhasil, udah naik level. Dan kalau dilihat dari angka operasionalnya, startup asal Bandung ini emang boleh diadu.
Di tahun yang sama, pas mereka resmi jadi startup unicorn, perusahaan ini berhasil cetak transaksi penjualan pakan ikan dan udang sebesar 4 triliun rupiah. Nggak berhenti sampai di situ guys. Startup ini juga berhasil memfasilitasi transaksi penjualan ikan dan udang sampai nilainya 8 triliun rupiah. Karena itu banyak investor akhirnya tertarik buat ikut masuk. Sayangnya nih guys, dibalik semua cerita sukses tadi yang nilainya sampai triliunan, mulai muncul berbagai kejanggalan-kejanggalan. Title startup unicorn bikin bos perusahaan ini lupa daratan guys. Lupa dia napaknya di mana. Akhirnya di tahun 2025, tahun kemarin, bos perusahaan startup unicorn ini resmi terlibat skandal keuangan dan divonis penjara yang tadinya 9 tahun terus dipotong jadi 6 tahun. Kesalahannya apa? Kesalahannya jelas karena manipulasi laporan keuangan yang berkaitan dengan kasus pencucian uang sejak tahun 2024. Perusahaan unicorn dia yang katanya sukses, gandeng ratusan ribu peternak ini ternyata diduga melakukan penggelembungan dana. Nilainya sampai 600 juta US dollar atau setara 9,8 triliun. Ini sepanjang periode Januari sampai September 2024 doang. Dan lebih dari 75% pendapatan perusahaannya dilaporkan ternyata palsu alias bodong. Nggak cuma manipulasi laporan keuangan aja guys, ternyata selama ini banyak kenakalan yang dilakukan startup ini dan langsung merugikan para pembudidaya mereka. Lu lihat nih komentarnya si Eko Anggan. Kami sebagai petaninya dari startup ini ikutan pening, usaha kami bangkrut, udah tebar ikan banyak, setengah umur panen, tiba-tiba si startup ini stop pasokan pakan ikan habis dan kami nggak ada persiapan cari modal lain buat ngasih makan ikan kita. Alhasil kami gagal panen dan kami nggak bisa bayar pakan ikan yang sebelumnya udah kami order. Dan ini semua petani di daerah saya jadi gagal panen. Ya intinya karena startup ini stop pasokan pakan nih buat ikan-ikan itu, akibatnya petani mereka gagal panen semua guys. Lalu ada lagi nih komentar dari Undip Seno 3485. Udah terlihat di tahun 2019 waktu startup ini mau kerjasama dengan kantor gua waktu buat alat sampai 10.000 piece. Tapi nggak jelas penjualannya kemana. Ternyata ini toh. Gua akui si owner pinter dalam bisnis matching, tapi pinter juga dalam bicara manis banget nih. Bakal bikin gini, akan gitu, akan gini, akan gitu. Panjang banget lah komenannya si Undip Seno ini. Tapi pada intinya dia mau bilang kalau ternyata startup ini ya emang ngerugiin semua kalangan. Gak cuma investor, bahkan sampai petani-petani dan mitra-mitranya juga. Makanya jangan heran kalau kasus ini bikin Anwar marah dan merasa ditipu secara terencana, terstruktur sama startup ini. Tapi apakah uang pensiun masyarakat Malaysia itu benar-benar habis? Jawabannya nggak sesederhana itu. Memang investasi sekitar 875 miliar rupiah itu ya mengalami masalah. Tapi secara keseluruhan portofolio KWAP itu masih mencatat keuntungan sekitar 12,9 miliar ringgit atau setara dengan 56,4 triliun rupiah. Artinya nih, satu investasi gagal bukan berarti otomatis semua dana pensiun lenyap. Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Artinya nih, satu investasi gagal bukan berarti otomatis semua dana pensiun lenyap. Tapi secara politik tentunya ini mencoreng pemerintahan Malaysia karena uang yang hilang itu asalnya dari dana pensiun rakyatnya.
Tapi ini sebenarnya bukan pertama kalinya Malaysia ditipu ya, namanya orang bisa kena tipu kapan aja. Sebelumnya mereka pernah dihebohkan skandal 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Ini perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia yang dibentuk di tahun 2009 untuk narik investasi asing dan biayain pembangunan ekonomi. Ini mirip-mirip lah kalau di Indonesia itu dengan Danantara yang baru-baru ini kita bangun. Skandal ini bahkan go internasional guys, karena melibatkan banyak artis Hollywood yang namanya ini udah kesohor banget nih. Kayak Leonardo DiCaprio nih, aktornya Titanic. Lalu ada Paris Hilton, ada Alicia Keys, bahkan sampai Kim Kardashian. Ini nilainya sampai 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 65 triliun rupiah. Tipu-tipu dari Danantara versi Malaysia ini diselewengin bukan sama pegawai perusahaan swasta atau investor asing, tapi sama pejabat tinggi 1MDB-nya sendiri, orang-orang dekat mereka, serta Lau Tai Jo alias Jolo, orang yang sebenarnya nggak punya jabatan resmi di 1MDB. Tapi menurut otoritas Amerika Serikat nih, dia diduga jadi salah satu orang yang ngatur aliran uang 1MDB. Ini luar biasa nih guys, orang yang nggak punya jabatan resmi, tapi diam-diam bisa ngatur aliran uang yang nilainya triliunan rupiah. Makanya nggak heran kalau sampai sekarang kasus ini masih jadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah benua Asia. Ini mirip-mirip nih dengan kasus yang kita bahas saat ini nih, startup unicorn ini. Uang yang harusnya dipakai buat kepentingan masyarakat Malaysia malah diduga dipakai buat kepentingan pribadi. Kayak beli rumah, properti mewah di Beverly Hills, di New York, di London. Bahkan sampai beli kapal pesiar super sepanjang sekitar 91 meter guys. Nggak berhenti sampai di situ, dia juga beli lukisan mahal karya Monet dan Van Gogh. Yang bikin masyarakat makin kecewa, hukuman mantan Perdana Menteri Najib Razak itu kemudian dipotong dari 12 tahun menjadi 6 tahun. Yang berarti apa? Ini berarti ada kesamaan nih. Hobinya orang Malaysia dengan hobinya orang Indonesia. Sama-sama hobi potong masa tahanan. Dan ternyata di tahun yang sama nih muncul lagi kasus lain, yaitu SRC International. Ini anak perusahaannya 1MDB yang fokusnya untuk investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Ya namanya juga kalau kepalanya aja udah error, ya bawahannya juga pasti error. Menurut artikel bernama, anak perusahaan 1MDB ini pernah dapat pinjaman sampai 4 miliar ringgit atau setara 17,5 triliun rupiah dari KWAP. Logikanya nih ya, uang segede itu harusnya dipakai buat investasi di sektor energi dan sumber daya alam dong. Tapi sama SRC duitnya justru gak dipakai buat investasi. Uangnya malah dialihin ke sejumlah perusahaan dan dana investasi di luar negeri. Kayak Systemic Investment Fund, Enterprise Emerging Market Funds, Muraset Limited, Gobi Resources Co., dan Pacific Rim Global Growth. Plot twistnya nih guys, beberapa perusahaan yang gue sebutin tadi ternyata perusahaan perantara yang masih ada kaitannya dengan siapa? Dengan Jolo. Jadi dari sini lu udah bisa lihat rakyat Malaysia dalam kurun waktu yang sama kena tipu 2 kali sama orang yang sama. Nilainya bukan puluhan juta lagi, bukan puluhan miliar lagi, tapi triliunan. Sekarang pertanyaannya, Indonesia gimana? Apakah Indonesia aman nih dari kasus tipu-tipu? Faktanya kita juga pernah punya berbagai kasus yang bikin investor kehilangan kepercayaan. Meskipun pola dan pelakunya nggak persis sama kayak 1MDB atau SRC, salah satu kasusnya ini adalah Asabri. Lu bisa lihat di layar. BPK menyebut penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana Asabri selama 2012 hingga 2019 itu menimbulkan kerugian negara sampai 22,7 triliun. Nah, dananya si Asabri ini diduga ditempatin ke saham dan reksadana yang gak sesuai dengan ketentuan. Bahkan sampai 31 Maret 2021 sebagian dana tersebut dikatakan belum kembali. Bukan cuma salah pilih investasi, dari kurang lebih 13 saham nih punyanya si Asabri, menurut data Bursa Efek Indonesia per 13 Januari 2020, 8 diantaranya memberikan imbal hasil negatif. Bahkan beberapa saham yang dibeli juga pernah masuk daftar pengawasan BEI karena dinilai nggak kredibel. Artinya kita juga harus hati-hati biar kejadian yang terjadi di Malaysia nggak diulang sama Indonesia. Apalagi sekarang karena kasus tipu-tipu startup, kepercayaan investor ke Indonesia ini mulai bergeser. Yang tadinya fokus sama valuasi, sama growth, jadi ke kualitas pendapatan, tata kelola, dan fundamental bisnis. Ibaratnya gini deh, sebelum ada kasus tipu-tipu startup, banyak investor tuh masih mau investasi di startup Indonesia. Cuman dengan modal lihat doang, lihat tok, pertumbuhan perusahaannya gimana.
GMV gimana? Gross Merchandise Value ya ini maksudnya. Atau nilai transaksi total. Gede nggak? Atau ya mungkin hanya dari valuasinya, bisa ningkat cepet apa enggak nih? Tapi setelah ada tipu-tipu, pertanyaan yang muncul di benak investor tuh bukan hal-hal dasar kayak gitu lagi. Tapi udah revenue-nya nyata nggak nih? Beneran ada nggak nih? Fakta nggak? Faktual nggak? Siapa auditor perusahaannya? Jangan-jangan tukang ngibul. Gimana cash flow perusahaannya? Laporan keuangannya bisa kita verifikasi nggak sebagai investor? Gimana governance perusahaannya? So lo nggak usah heran juga karena adanya perubahan cara berpikir dari para investor ini. Akibatnya di semester 1 2026, data pendanaan startup Indonesia itu turun tajam dibanding periode yang sama di tahun lalu. Lo bisa lihat di layar LED lo nih guys. Di semester 1 2026, total pendanaan startup yang masuk ke Indonesia itu hanya sebesar 50,7 juta US dollar. Atau setara dengan 916 miliar lah. Padahal di kuartal 1 2025, pendanaan startup itu mencapai 80 juta US dollar atau sekitar 1,45 triliun. Bahkan di kuartal 1 2021 total pendanaan itu masih mencapai 9,4 miliar US dollar atau sekitar 170 triliun. So dari sini lu udah bisa lihat pendanaan startup Indonesia itu turunnya lumayan tajam dibanding beberapa tahun sebelumnya. Emang bukan cuma karena satu kasus, tapi karena kondisi ekonomi global ya ikut mempengaruhi hal ini. Karena nggak bisa dipungkiri juga kepercayaan investor jadi jauh lebih selektif dibanding era ketika semua orang berlomba-lomba mengejar valuasi. So dari cerita kita tadi, menurut lo, apakah Malaysia bakal belajar dari kasus-kasus mereka sebelumnya nih? Dan lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi? Gimana dengan Indonesia? Apa kita masih bisa narik kembali kepercayaan investor asing buat datang dan investasi di Indonesia setelah kasus startup bodong ini? Menurut lo, apa sih yang perlu dibenahin sama pemerintah terkait industri startup kita biar nggak kejadian lagi nih kayak startup unicorn ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.